Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat Al-Kalam yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kajian kali ini masih terkait dengan siapakah Khawarij saat di zaman baginda Rasulullah SAW dan para sahabat. Kemarin Al-Fakir sudah sampaikan beberapa riwayat, dan kali ini saya Al-Fakir akan menyampaikan penjelasan dalam kitab Hasyiah Ibnu Abidin Raddul Mukhtar ala Duril Mukhtar di juz 2, juz 13 halaman 133. Di sana dijelaskan terkait dengan siapakah Khawarij zaman ini. Nah, namun sebelum Al-Fakir lanjutkan penyampaian terkait dengan siapakah Khawarij zaman ini, mohon untuk mensubscribe YouTube Al-Kalam, karena mudah-mudahan ini menjadi ladang amal dalam dakwah Islam di dunia maya. Baik, sahabat Al-Kalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Hasyiah Ibnu Abidin juz 13 halaman 133, di sana dijelaskan mengenai Khawarij zaman ini. Sementara kalau Khawarij di zaman Rasulullah dan para sahabat kemarin sudah Al-Fakir sampaikan riwayat-riwayatnya. Di sini disebutkan matlabu fi atba'i Abdul Wahhab, yaitu bab tentang yang dimaksud dengan pengikut Abdul Wahhab Al-Khawariji fi zamanina. Nah, yang dimaksud dengan pengikut Abdul Wahhab yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi adalah Khawarij di zaman kita ini. Ini penjelasan kitab Hasyiah Ibnu Abidin juz 13 halaman 133. Kemudian mengutip sebuah hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, qauluhu wa yakfuruna ashaban nabiyina sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka ini sabda Rasulullah dan mereka mengkafirkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijelaskan lagi, alim ta'ana hadza ghairu syartin fi musammal khawarij, tetapi kamu mengetahui bahwa ini bukan syarat untuk menjadi atau untuk disebut sebagai Khawarij. Akan tetapi bal huwa bayanul liman kharaju ala Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi disebut sebagai Khawarij itu karena pernyataan bagi siapa saja yang keluar dari Sayyidina Ali radhiyallahu an. Nah, jadi Khawarij itu adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi. Tetapi sebutan Khawarij bagi pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini tidak mutlak hanya pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab saja, akan tetapi Khawarij ini lebih identik sebagai pernyataan bagi siapa saja yang memisahkan diri atau keluar dari kekhalifahan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wa illa fayakfi fihim i'tiqaduhum kufrun man kharaju alaihi. Nah, ini yang membahayakan, hanya itu maka cukuplah disebut sebagai seorang kafir ya. Menurut mereka itu sebagai kafir bagi siapa saja yang keluar daripadanya. Jadi mereka itu tidak semudah itu mengatakan siapa saja orang yang tidak mengikuti pahaman Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi adalah pencetus paham Wahabi ya. Kita harus bisa membedakan antara Wahbiyah sama Wahabiyah. Nanti di lain waktu kita akan bahas tentang Wahbiyah dan Wahabiyah. Tapi yang kita kenal dengan Wahabi atau pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab inilah begitu mudah untuk mengkafirkan siapa saja yang tidak mengikuti akidahnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian dijelaskan lagi di sini
Kama waqa'a fi zamanina fi itba'i Abdul Wahhab alladzi kharaju min Najdi wa taghlibu alal haramain wa kanu yantahiluna madhhabal Hanabilah. Ya, kama waqa'a fi zamanina, sebagaimana yang terjadi di zaman ini, fi itba'i Abdul Wahhab, bagi siapa saja pengikut Abdul Wahhab ini, Muhammad bin Abdul Wahhab alladzi kharaju min Najdi, yaitu yang lahir, yang keluar dari Najd. Wa taghlibu alal haramain, mereka ini sudah menguasai Makkah dan Madinah. Wa kanu yantahiluna madhhabal Hanabilah, mereka ini sebenarnya mengikuti mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Tetapi lakinnahum i'tiqadu annahum humul muslimun. Meskipun mereka ini kaum-kaum Wahabi ini mengikuti mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, tetapi mereka mengklaim, mereka beriktikad, meyakini bahwa annahum humul muslimun, hanya mereka lah sebagai muslim yang sesungguhnya, muslim yang sejati. Wa anna man khalafa i'tiqadu musyrikun, yang bertentangan dengan i'tikadnya Muhammad bin Abdul Wahhab ini dianggap sebagai orang yang musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Fastabahu bidzalika qatla ahli sunnah wa qatla ulamaihim hatta kasarallahu taala syaukatuhum wa kharriba biladahum wa dhufira bihim asakirul muslimin. Ama salasin wa salasina wa mi'ataini wa alfin. Jadi karena mereka meyakini bahwa hanya golongan mereka lah sebagai muslim yang sesungguhnya, dan selain pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab dianggap sebagai musyrik, maka membunuh itu dibolehkan. Maka mereka dengan hal itu, dengan argumentasi mereka itu, membolehkan untuk membunuh. Nauzubillah, qatla ahli sunnah, membunuh ahli sunnah, wa qatla ulamaihim, dan juga boleh membunuh ulama-ulama ahli sunnah. Hatta kasarallahu ta'ala syaukatuhum, sehingga menghancurkan melanggar hukum Allah. Tidak hanya itu saja, tidak hanya melanggar hukum Allah, kemudian wa kharriba biladuhum wa dhufira bimasakiral muslimin, mereka juga menghancurkan negara-negara ahli sunnah, negara-negara yang beriktikad selain mengikuti pahaman atau itikadnya Muhammad bin Abdul Wahhab ini dihancurkan. Wa dhufira bimasakiral muslimin, dan karena itulah tentara muslim ini terkoyak karena sebab ulah mereka, para pengikut itikadnya Abdul Wahhab adalah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi. Sahabat Al-Kalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika paham ini bisa menguasai dunia atau khususnya menguasai negara-negara Islam, tentu banyak ahli sunnah yang dibunuh oleh mereka karena mereka menghalalkan. Sementara kemarin menurut baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa menurut riwayat Imam Ahmad bin Hambal, bahwa ketika kita menemukan orang-orang yang memiliki ciri-ciri khawarij ini, kita harus bunuh. Tapi bukan bunuh secara fisik, tetapi kita bunuh akidahnya, karena akidahnya ini sangat-sangat provokatif, sangat menjadikan umat Islam ini saling membunuh satu sama lain. Sementara firman Allah dalam Al-Quran tentunya sangat melarang seorang muslim membunuh saudaranya dengan alasan apapun, kecuali karena tidak sengaja. Demikian itu yang harus kita pahami, bahwa sekali lagi bisa disimpulkan, kalau dahulu adalah orang-orang yang keluar dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Di zaman Rasul adalah orang yang merasa paling benar di hadapan para sahabat yang lain, bahkan di hadapan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia ibadahnya luar biasa, dan Rasul juga sudah menjelaskan, pandai membaca Al-Quran. Dia juga perkataannya selalu dilandasi dengan sunnah-sunnah, hadis-hadis Nabi. Tetapi keimanannya itu seperti busur panah,
seperti panah yang terlepas dari busurnya, begitu saja mudah, karena mereka salah kaprah dalam memahami agama. Agama tidak sekedar ritual beribadah saja, tetapi agama adalah akhlakul karimah. Karena baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diperintahkan dan kemudian mengajarkan kepada kita umat Islam untuk mendirikan sholat, melaksanakan puasa, berzakat, berhaji dan lain sebagainya, pertama kali yang beliau sampaikan adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak yang diutamakan. Jadi Rasulullah itu pertama kali yang beliau sampaikan kepada para sahabat dan kita umat Islam saat ini adalah akhlak. Karena tanpa akhlak, ritual ibadah apapun bentuknya, apalagi dibarengi dengan menzolimi orang lain, apalagi sampai membunuh sebagaimana ajaran pengikut Muhammad bin Abdul Wahab yang dijelaskan dalam Hasyiah Ibnu Abidin ini, naudzubillah summa naudzubillah, membunuh pun dibolehkan karena paham mereka lah yang dianggap sebagai paham Islam yang sempurna, yang benar-benar, sementara di luar iktikad pengikut Muhammad bin Abdul Wahab dianggap sebagai musyrik yang dibolehkan untuk dibunuh. Nah, ini bila mana terjadi dan ini menyebar luas, khususnya di negara kita ini, mau jadi apa negara kita? Mana Islam yang rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin? Kata Allah dalam firman-Nya, di mana bentuk kasih sayang agama Islam ini terhadap umat manusia jika sesama muslim saja dibolehkan untuk membunuh? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga kita dijauhkan dari paham ajaran Muhammad bin Abdul Wahab yang mengklaim sebagai pemurni tauhid ini, karena ajarannya sangat provokatif dan juga secara akal sehat tidak bisa diterima oleh mayoritas umat Islam. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kebenaran datangnya dari Allah dan Rasul-Nya, dan kesalahan dari saya pribadi mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.